Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, perkenalkan nama saya Rahadi Teguh Prastio. Saya adalah salah satu pengajar di kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan SMK Negeri 8 Semarang. Pada kesempatan kali ini saya berada di program kreatif Secangkir Ilmu. Secangkir Ilmu adalah program kreatif yang dibuat oleh SMK Negeri 8 Semarang untuk memfasilitasi Bapak Ibu guru dalam mengajar selama masa pandemi secara online melalui live streaming di YouTube. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai komputer dan jaringan dasar untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Di masa darurat COVID seperti sekarang ini, selain kita harus tetap sehat, juga harus tetap kreatif, tetap inovatif. Selain itu kita harus juga meningkatkan skill dan pengetahuan kita melalui salah satunya program Secangkir Ilmu ini. Untuk teman-teman semua, tetap jaga kondisi, selalu gunakan masker dimanapun kita mau keluar, selalu terapkan pola hidup sehat, bersih dan sehat. Semoga pandemi COVID ini segera berakhir. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang saling terhubung satu sama lain, yang digunakan untuk bisa saling bertukar data ataupun sumber daya. Tujuan dari dibangunnya jaringan komputer, Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim bisa tersampaikan kepada penerima dengan tepat dan akurat. Selanjutnya, manfaat dari jaringan komputer. Yang pertama diantaranya adalah berbagi file. Berbagi file ini bisa dilakukan dengan mudah melalui jaringan komputer. Seperti yang lagi tren sekarang ini, antaranya adalah melalui cloud ya, penyimpanan awan itu kita bisa berbagi file tanpa harus menyiapkan perangkat fisiknya. Jadi seperti contohnya ada Google Drive, Dropbox, dan lain-lain. Itu salah satu contoh dari manfaat jaringan komputer untuk berbagi file. Ataupun yang secara lokal bisa memanfaatkan FTP ya, File Transfer Protocol. Yang kedua, manfaat jaringan komputer adalah efisiensi transfer data. Efisiensi transfer data ini maksudnya adalah melalui jaringan komputer apabila kita berada di sebuah kantor atau perusahaan yang gedungnya tinggi, misalnya sampai tingkat 8 misalnya, kita bisa melalui berbagi file ini dari lantai 8 dikirim ke lantai dasar, lantai 1 tanpa harus repot-repot mengirim file secara fisik naik ke lantai 8 melalui jaringan komputer, jadi bisa lebih efisiensi dan efektif. Kemudian yang ketiga, manfaat jaringan komputer adalah bermain games. Ini yang menarik, biasanya di kompetensi keahlian TKJ kita bentuk kelompok-kelompok siswa untuk merancang jaringan komputer, kemudian kita biasanya ajak anak-anak itu untuk membuat game. Biasanya yang kita pakai multiplayer ya, seperti Counter Strike, CS itu. Nah, jadi anak-anak lebih tertarik mempelajari konsep jaringan sambil nanti goalnya bermain CS tadi. Itu salah satu bermain games, pemanfaatan jaringan komputer. Yang keempat adalah media komunikasi. Manfaat jaringan komputer bisa digunakan untuk media komunikasi. Seperti sekarang teknologi di jaringan komputer ada yang namanya VoIP. Itu adalah salah satu pemanfaatan dari jaringan komputer. Next, yang kedua, ada dua jenis jaringan komputer. Pada dasarnya ini yang menjadi dasar dari jaringan komputer. Yang pertama adalah client server. Client server adalah jaringan komputer yang didedikasikan khusus. Ada satu server dan ada klien-klien yang mengaksesnya. Seperti yang ada di slide saya,
Di sebelah kanan itu adalah salah satu client server contohnya. Jadi ada satu server fisik yang diakses oleh beberapa klien. Yang kedua adalah peer-to-peer. Peer-to-peer ini adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan klien ke satu klien yang lain dan bisa berfungsi jadi server dan jadi host, ataupun sebaliknya. Itu adalah jenis komputer peer-to-peer. Jenis jaringan komputer peer-to-peer. Oke, next. Nah, media penghubung untuk membangun jaringan komputer diantaranya ada yang pertama kabel UTP, itu ya yang berwarna biru di slide saya. Kemudian ada kabel fiber optik. Kemudian yang ketiga media penghubung jaringan komputer melalui WiFi. Next, selanjutnya. Nah, dalam kita membangun sebuah jaringan komputer perlu ada peralatan dan bahan yang harus kita siapkan. Di antaranya yang pertama adalah ada kabel UTP. Biasanya nanti kita di kompetensi kalian TKJ siap ada Belden biasanya, walaupun merek kabel UTP ada banyak. Kemudian yang kedua konektor RJ45, ini konektor yang untuk menghubungkan ujung kabel satu dengan ujung kabel yang lain, yang nanti akan disambungkan ke Ethernet dari komputer atau klien yang mau dipakai. Kemudian yang ketiga tang crimping dan pemotong atau pengupas kabel UTP. Yang keempat adalah LAN tester. LAN tester digunakan untuk mengetes apakah kabel yang kita buat sudah tepat, sudah benar. Kita cek dengan LAN tester. Oke, selanjutnya jenis pengkabelan dari jaringan komputer ini ada dua. Yang pertama crossover dan yang kedua adalah strike. Nah, crossover ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sejenis atau dua device yang sejenis. Misalnya antara switch dengan switch itu bisa menggunakan kabel cross. Nah, untuk kabel strike ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Misal antara komputer dengan switch, antara komputer klien dengan switch, ini menggunakan kabel jenis strike. Nah, dua pengkabelan ini antara cross dan strike mempunyai urutan susunan kabelnya yang perlu teman-teman TKJ harus menguasai. Nah, ini saya ada sedikit sekilas nanti cuplikan tutorial membuat pengkabelan jenis strike. Nanti kita bisa simak bersama-sama, kita ikuti bersama-sama agar setidaknya nanti ketika kita praktikum sedikit dapat wawasan informasi bagaimana alat, bahan, serta urutan-urutan kabel strike yang harus dipahami. Oke, berikut saya tampilkan video tutorial untuk membuat pengkabelan jenis strike. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana melakukan crimping pada kabel UTP. Baik, apa saja yang kita butuhkan? Pertama, yang pasti kita butuh kabel UTP-nya. Ini kabel UTP, teman-teman. Ini sebagai contoh aja ya. Jadi cukup sepanjang ini aja. Pertama kabel UTP. Kedua, kita butuh RJ45. Ini adalah RJ45-nya. Kemudian kita butuh crimping tool tentunya. Nah, ini crimping toolnya. Kemudian ini sebagai opsional saja, kita butuh tang potong, lalu ada cutter, kemudian satu lagi kabel tester. Jadi nanti untuk mengecek apakah crimpingan yang kita buat udah benar, udah baik atau tidak. Jadi kita butuh bahan-bahan ini. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu jenis kabelnya apa yang akan kita buat. Nah, untuk jenis kabel di UTP ini ada dua susunan. Yang pertama adalah yang model strike, lalu yang kedua adalah model crossover. Baik teman-teman, jadi kali ini kita akan buat yang model strike karena
untuk kabel model strike ini sering digunakan teman-teman. Untuk susunannya saya akan tampilkan di sini ya teman-teman. Kalian lihat aja di layar monitornya. Oke, pertama kita harus kupas terlebih dahulu bagian ujung, salah satu ujungnya dulu ya. Pertama salah satu ujung, kita sebenarnya bisa pakai crimping toolnya langsung, ini sudah bisa, tapi saya tidak terbiasa menggunakan ini untuk mengupasnya, jadi saya butuh bantuan cutter. Untuk ini kurang lebih kita sesuaikan saja, jadi ini nanti masuk secukupnya teman-teman. Untuk saya biasanya kurang lebih saya potong 2 cm, kita kupas kurang lebih 2 cm di sini. Oke. Nah, setelah dikupas, kemudian kita ikuti urutan sesuai dengan kabel strike yang saya lampirkan ya di layar monitor. Nah, untuk urutannya kalian terserah mau urut dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Karena saya terbiasa dari kanan ke kiri, jadi saya akan urutkan dari kanan ya. Yang pertama itu adalah coklat. Nah, kita ambil kabel warna coklat, terus putih coklat, kemudian warna hijau. Nah, usahakan nanti penyusunannya rapi ya teman-teman. Nah, coklat, putih coklat, hijau, terus putih biru, lalu biru, putih hijau, oranye, putih oranye. Nah, seperti ini kurang lebih. Kita lihat dulu susunannya. Belum. Nah, di sini coklat, putih coklat, coklat, putih coklat, hijau, putih biru, biru, putih hijau, oranye, putih oranye. Nah, ntar ya teman-teman. Nah, ini udah benar, coklat, putih coklat, hijau, putih biru, biru, putih hijau, oranye, putih oranye. Kalau dari kiri ini adalah putih oranye, putih biru, putih hijau biru, putih biru hijau, terus putih coklat coklat. Nah, selanjutnya untuk pemotongan ini nanti harus apa ya namanya ya, harus rapi teman-teman. Jadi pertama kita tekan dahulu biar ini pas rata seperti ini, udah sesuai. Nah, udah sesuai, kemudian kita harus potong yang sejajar teman-teman. Nah, untuk pemotongan itu bisa juga dari crimping tool. Nah, jadi crimping tool ini sudah disediakan untuk pemotongan di sini. Nah, tapi karena ini posisinya seperti ini, saya kurang nyaman. Jadi saya gunakan tang potong untuk memotong agar lurus teman-teman. Nah, saya coba dulu. Nah, udah ya. Sisakan kurang lebih 1 cm dari sini. Kemudian kita potong. Nah, setelah lurus seperti ini teman-teman, nah lurus kan, kemudian kita masukkan ke bagian RJ. Nah, posisi untuk memasukkannya seperti ini ya. Jadi ini bagian atas, nah ini bagian bawahnya menghadap ke kita teman-teman. Setelah itu kita masukkan, pastikan urutannya sudah benar ya sebelum dimasukkan. Kemudian kita masukkan. Nah, kita tekan, usahakan ini udah mentok di atas. Nah, kelihatan sudah mentok seperti ini. Kalau dari samping, bentar teman-teman. Nah, kalau dari samping ini usahakan pin-pinnya ini udah bisa mengunci nantinya. Kemudian kita lihat lagi susunannya apakah sudah benar. Kalau saya dari sebelah kanan, putih coklat coklat, putih hijau biru, putih coklat putih coklat, hijau putih biru, biru putih hijau, oranye putih oranye. Kalau sudah, sebenarnya udah baik. Nah, kemudian kita pakai tang crimpingnya, kita buka. Nah, kita masukkan seperti ini.
Kalau sudah, kita tekan teman-teman. Nah, kita tekan, kita ulang beberapa kali sampai penguncinya benar-benar sudah kuat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sudah terkunci teman-teman. Oke, nggak fokus. Nah, seperti ini udah masuk ya. Nah, kalau terjadi seperti ini terlewat teman-teman satu. Jadi ini belum mengunci, tuh kan? Kita crimping ulang. Kita masukkan lagi. Kita cek. Nah, ini ada yang terlewat teman-teman. Ini sepertinya oke, kita coba lagi ya. Kita masukkan. Baik teman-teman, setelah saya itu pelan-pelan, ini udah masuk semua ya. Nah, kita lihat ini sudah masuk semua, sudah bagus crimpingannya. Kemudian kita yang satunya, sisi satunya kita kupas terlebih dahulu juga. Nah, untuk crimpingan usahakan sabuknya. Nah, jadi sabuk luar ini itu sebagian ada yang masuk teman-teman, masuk ke dalam RJ45 nya ini. Untuk apa? Itu untuk memperkuat si ketahanan si RJ45 nya ini nantinya teman-teman. Oke, kita langsung saja ya. Kita ulangi step-step yang sebelumnya sama seperti sebelumnya. Kita urutkan susunan kabelnya sesuai dengan susunan kabel strike. Baik teman-teman, ini udah selesai dua ujungnya. Jadi untuk kabel strike ujung A dan ujung B ini harus sama susunan kabelnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap pengecekan ya teman-teman. Karena kita udah sudah selesai crimping, kita masukkan ke tahap pengecekan. Oke, di sini itu ada dua port RJ45, jadi kita masukkan di sini. Dan ini adalah RJ11 kalau nggak salah namanya, untuk kabel telepon. Soalnya kita kalau udah terhubung seperti ini, kita buat on. Tanda-tanda untuk crimpingan kita berhasil untuk susunan kabel strike, yaitu semua lampu yang ada di sini dari 1 sampai 8 ini menyala semua, menyala bersamaan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke ya, jadi seperti ini kurang lebih. Jadi susunan kabel yang kita buat ini sudah berhasil berjalan dengan sangat baik teman-teman. Itu tadi telah kita saksikan bersama dan kita simak bersama tutorial membuat pengkabelan jenis strike ya. Nanti di kesempatan berikutnya saya akan coba untuk membuat pengkabelan cross. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa sedikit mendapat wawasan, informasi mengenai tutorial membuat pengkabelan jenis strike tadi. Dari video tadi bisa kita simpulkan bahwa dalam membuat pengkabelan jenis strike ini kita harus yang pertama perlu kesabaran, kemudian ketelitian karena kita harus mengurutkan dari tipe-tipe jenis kabelnya tadi secara urut, kemudian melakukan tes dengan LAN tester apakah kabel sudah tepat dan benar dengan dilihat dari indikator di LAN testernya. Mungkin
ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segenap tim dari N8 TV mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di program-program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.